Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pertama materi kuliah biostatistik hari ini adalah kita mempelajari tentang pengantar biostatistik. Pokok bahasannya antara lain pengertian biostatistik, fungsi, manfaat dan tujuan kita mempelajari biostatistik ini, kemudian pembagian atau jenis biostatistik, serta tahapan kegiatan biostatistik. Ini ada beberapa pengertian biostatistik dari beberapa ahli ya. Contohnya menurut Iqbal Hasan, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penafsiran, dan menarik kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data tentang bidang kegiatan tertentu dengan mengambil keputusan. Berarti kita bisa mengolah data yang kita dapatkan secara statistik sehingga nantinya kita bisa menarik kesimpulan dari data tersebut. Harapannya dengan begitu data yang disajikan akan lebih mudah dipahami dan memberikan data yang informatif. Biostatistik adalah informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Ya, karena ada kata bionya, ini fokus kepada masalah-masalah kesehatan. Contohnya sarana kesehatan, cakupan imunisasi, termasuk masalah penyaluran darah atau transfusi darah. Fungsi biostatistik, perencanaan program pelayanan kesehatan. Contohnya pada suatu UTD gagal donor terbanyak disebabkan karena rendahnya kadar Hb. Maka dari penelitian tersebut kita bisa melakukan perencanaan program pelayanan kesehatan seperti penyuluhan untuk meningkatkan kadar Hb ya. Cara teknik-teknik untuk meningkatkan kadar Hb disampaikan kepada masyarakat. Kemudian menyelesaikan masalah kesehatan. Masalah kesehatan contohnya faktor penyebab tingginya reaktif hepatitis B pada suatu UTD. Nah, dari sana kita bisa melakukan penelitian ya, apa yang menyebabkan tingginya kadar hepatitis pada suatu UTD tersebut, sehingga nanti bisa di kesimpulan kita bisa mengetahui penyebabnya dan memberikan solusi dari penyebab tingginya hepatitis B tersebut. Kemudian analisis berbagai penyakit selama periode waktu tertentu. Fungsi biostatistik antara lain menentukan penyebab timbulnya penyakit baru yang belum diketahui. Misalnya prevalensi reaktif hepatitis B pada satu UTD ya. Menguji manfaat obat bagi penyembuhan penyakit, ini biasanya pada mahasiswa farmasi menguji suatu kandungan senyawa tanaman untuk menyembuhkan suatu penyakit. Secara administratif dapat memberikan penerangan tentang kesehatan kepada masyarakat. Tujuan biostatistik antara lain memberikan gambaran, ukuran mengenai status atau derajat kesehatan. Contohnya untuk judul penelitian, untuk judul KTI-nya misalnya gambaran pendonor sukarela di suatu UTD. Dari judul tersebut kita bisa memberikan gambaran mengenai derajat jumlah pendonor darah, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Tujuan biostatistik yang kedua adalah untuk mengevaluasi program kesehatan. Contohnya 3 tahun yang lalu jumlah pendonor 3.000 dan sekarang mengalami penurunan jadi 1.000. Masalah penelitian ini adalah faktor penyebab kurangnya jumlah pendonor. Setelah diketahui penyebab gagal donor misalnya karena Hb rendah, maka sebaiknya ada evaluasi program kesehatan
seperti memperbaiki pola makan untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan biostatistik yang ketiga, untuk merencanakan program kesehatan. Contoh, didapat dari hasil penelitian dan pengolahan biostatistik, ternyata didapatkan tingginya frekuensi hepatitis B pada suatu unit transfusi darah. Maka dilakukan dasar pengalokasian sumber daya kesehatan untuk menanggulangi penyakit hepatitis B tersebut, bisa dengan melakukan penyuluhan, pembinaan masyarakat, dan lain-lainnya. Analisis statistik penting untuk menjabarkan hubungan antar variabel yang kadang tidak tampak. Contohnya ya, seseorang mahasiswa meneliti tentang hubungan antara merokok dengan kadar HB. Dengan data diolah secara statistik, maka kita bisa menarik kesimpulan apakah ada pengaruh yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kadar hemoglobin. Kemudian, seorang peneliti dapat menggunakan prosedur statistik untuk menjabarkan hubungan antara permintaan darah dengan sejumlah karakteristik seperti jenis penyakit, jenis kelamin, usia, kebutuhan darah donor pada pasien berdasarkan golongan darah dan komponen darah. Dan contoh lainnya, peran statistik di sini menentukan hubungan antara dua variabel ya, contohnya antara hubungan dukungan teman sebaya terhadap minat donor darah. Jadi analisis statistik itu sangat penting sekali dalam penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih, sehingga akan lebih mudah menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Kemajuan bidang kesehatan didukung oleh pemakaian metode statistik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang prinsip dasar metode statistik serta aplikasinya dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan, termasuk tenaga teknisi bank darah. Contoh, suatu studi dilakukan untuk mengetahui faktor tingginya screening hepatitis B reaktif di PMI Kota Yogyakarta. Nah, dari judul KTI tersebut, bagaimanakah peran biostatistik dalam penelitian tersebut? Nah, ini adalah posisi biostatistik dalam kegiatan penelitian. Yang pertama, kita merumuskan teori dulu ya. Teori yang nanti kita akan bahas pada bab 1 dan 2 pada KTI, kemudian lanjut ke hipotesa, dugaan sementara yang kita dapatkan dari teori yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita melakukan observasi atau pengamatan dan penelitian. Terakhir, data yang kita dapatkan kita olah secara statistik untuk menarik kesimpulan. Nah, nanti semuanya juga akan melakukan tahapan penelitian ya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Berikut langkah-langkah metode statistik. Yang pertama, kita harus melakukan pembatasan masalah, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, analisa data, dan penyajian informasi. Pembatasan masalah, terlebih dahulu kita harus rumuskan masalah dari penelitian tersebut sehingga jelas masalah yang akan diteliti. Nah, batasan masalah ini dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Contoh, berapa persentasekah distribusi penyebaran hepatitis B positif pada darah donor di PMI Kota Yogyakarta tahun 2020? Nah, menyebutkan tempat dan tahun ini sangat penting ya, karena pada tahun berikutnya dan pada tahun berikutnya bisa jadi persentasenya mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi perlu dijelaskan tempat serta tahun dari penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data.
tahapan selanjutnya adalah setelah merumuskan masalah, kita mengumpulkan data ya. Bisa dari searching internet, baca jurnal, kemudian buku atau informasi resmi lainnya, resmi dan terpercaya lainnya. Contohnya mengumpulkan data mendapatkannya dari suatu UTD. Kemudian semua donor yang menyumbangkan darahnya di PMI Kota Yogyakarta, atau kita bisa lakukan uji HbSAg pada darah donor. Pengolahan data, kita melakukan uji biostatistik melalui SPSS. Kemudian diolah data yang didapatkan dalam bentuk tabel, diagram, kurva, grafik, sehingga lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Analisa data, pembahasan dari data yang didapatkan, itu sangat penting sekali. Kemudian penyajian informasi, tarik kesimpulan dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dibuat pada bab 1. Pengelompokan statistik itu ada dua, ada yang sifatnya deskriptif dan ada yang sifatnya inferensial. Nah, selanjutnya kita bedakan bedakan antara kedua jenis statistik ini. Statistik deskriptif ini dia bertujuan untuk menggambarkan keadaan apa adanya melalui bisa dari parameter frekuensi distribusi, mean, median, modus, melalui dalam bentuk tabel, grafik, diagram ya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran ya, atau menarasikan tentang keadaan yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan masyarakat. Ini pada statistik deskriptif, dia hanya menggambarkan dalam bentuk narasi. Jadi pengolahan data seperti mean, median, rata-rata, median, modus, nilai yang sering muncul, distribusi frekuensi sangat penting di sini. Contohnya, ketika seseorang meneliti untuk menggambarkan karakteristik penduduk, diperlukan data seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan. Di sini kita bisa menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap karakteristik penduduk tersebut. Nanti datanya bisa dalam bentuk histogram tadi atau grafik sehingga lebih mudah dipahami. Nah, contoh statistik deskriptif ini menggambarkan jumlah kematian karena penyakit tertentu yang terjadi di rumah sakit, misalnya ya, banyaknya penderita yang untuk rawat inap, atau prevalensi infeksi menular lewat transfusi darah di suatu unit darah. Kemudian statistik inferensial merupakan statistik yang bertujuan untuk menarik kesimpulan ciri-ciri populasi yang dinyatakan dengan parameter populasi melalui perhitungan-perhitungan statistik sampel. Jadi kalau inferensial ini menggunakan data dari satu sampel ya. Jadi tidak semua populasi digunakan, hanya beberapa sampel, kemudian ditarik kesimpulan mengenai populasi tersebut dari sampel yang diambil. Misalnya kita melakukan pemeriksaan darah ya terhadap toksoplasma atau trypanosoma. Kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan pada semua darah tersebut, jadi hanya diambil beberapa sampel saja. Berbeda dengan deskriptif itu dia menggunakan seluruh populasinya sebagai sampel. Kalau inferensial hanya mewakili saja. Serta teknik analisis data diperlukan di sini ya, untuk mengetahui sejauh mana kesamaan antara hasil yang didapatkan dari sampel dengan hasil yang akan didapatkan jika mengambil seluruh populasi.
terakhir, tahapan kegiatan statistik. Nah, ini semua akan Bapak Ibu lakukan ketika sudah memulai menulis karya tulis ilmiah ya. Antara lain kita harus mengidentifikasi masalah atau peluang ya. Masalah atau peluang, contohnya masalahnya faktor penyebab tingginya hepatitis B pada suatu UTD ya. Masalahnya kita rumuskan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan fakta yang tersedia bisa dengan melakukan pengisian kuesioner ya terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya hepatitis B, seperti menggunakan tato, tindik, atau mengkonsumsi alkohol, atau lingkungan yang kurang sehat, bisa jadi pergaulan bebas atau narkoba. Nanti di sana kita bisa mengumpulkan fakta ya, serta mengumpulkan data orisinal yang terpercaya. Mengumpulkan data untuk tujuan penelitian. Kemudian mengklasifikasikan dan mengistisnakan data. Jika data sudah didapatkan, maka dilakukan pengelompokan data untuk tujuan penelaahan sehingga lebih mudah dipahami. Yang terakhir, kita menganalisis data. Di sini statistik sangat akan berperan sekali untuk menganalisa data yang didapatkan. Dan terakhir, dilakukan penyajian data. Penyajian data bisa dalam bentuk diagram atau tabel atau kurva, sehingga pembaca lebih mudah memahami data tersebut. Contohnya persentase penyebab tingginya reaktif hepatitis B yang disebabkan karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Nanti dijelaskan persentasenya dalam bentuk diagram seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya untuk materi pengantar biokimia biostatistik kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.